warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Bagaimana Manusia Memahami Ujaran. Kelompok kami terdiri dari Alistriana Lestari, saya sendiri Salsabila, Amlina Nur Hakim, Adinda Nur Maulida, dan Nur Zakia Nabila. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amlina Nur Hakim. Bagaimana manusia memahami ujaran? Dari sudut pandang ilmu psikolinguistik, bagaimana manusia memahami ujaran ada dua macam komprehensi, yaitu pertama, komprehensi yang berkaitan dengan pemahaman atas ujaran yang kita dengar, dan yang kedua, komprehensi yang berkaitan dengan tindakan yang perlu dilakukan setelah pemahaman itu terjadi. Struktur batin dan struktur lahir. Dalam kebanyakan hal, makna suatu ujaran dapat dipahami dari urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut atau dari ciri-ciri tertentu masing-masing kata yang dipakai. Kalimat seperti lelaki tua itu masih dapat bermain tenis, dapat dipahami cukup dari urutan kata-kata yang terdengar atau terlihat oleh kita. Siapapun yang mendengar kalimat ini akan memberikan interpretasi makna yang sama, yakni adanya seorang laki-laki, lelaki itu tua, dia dari dulu sampai sekarang bermain sesuatu, dan sesuatu itu adalah tenis. Pada kasus yang lain, tidak mustahil bahwa suatu kalimat yang tampak sederhana ternyata memiliki makna yang rumit. Misalnya, lelaki dan wanita tua itu masih dapat bermain tenis. Kita tidak yakin apakah lelaki itu juga tua seperti si wanita, atau hanya wanitanya sajalah yang tua, sedangkan lelakinya tidak. Interpretasi ini muncul karena adjektif tua dapat berfungsi sebagai pewatas hanya pada nominal wanita saja, atau pada frasa lelaki dan wanita. Selanjutnya itu ada preposisi. Waktu kita mendengar suatu ujaran, yang kita dengar memang serentetan bunyi yang membentuk suku kata. Dan dari suku kata menjadi kata, dari kata menjadi frasa, dan seterusnya. Akan tetapi, untuk memahami ujaran itu, kita harus meramu bunyi dan kata-kata itu sehingga terbentuklah representasi makna yang mendasarinya. Proposisi terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada argumen, yakni ihwal atau ihwal-ihwal yang dibicarakan. Kedua itu ada prediksi, yakni pernyataan yang dibuat mengenai argumen. Ada beberapa macam preposisi seperti terlihat di tabel berikut ini. Pada contoh tabel, menyanyi, sakit, sedang menulis, di Sumbawa, dan memberi adalah prediksi, sedangkan Sulaiman, Santi, Sari, Tesis, Agung, dan Viven, Sayakado adalah argumen. Preposisi pada Sulaiman menyanyi mempredikati kegiatan menyanyi oleh Sulaiman. Pada Santi sakit, mempredikati keadaan sakit si Santi. Pada Sari sedang menulis, mempredikati kegiatan menulis tesis oleh Sari, dan seterusnya. Konstituen sebagai realitas psikologis. Dalam analisis bahasa, kita selalu disodori dengan pemotongan kalimat menjadi berbagai bagian yang masing-masingnya dimakan konstituen. Dalam kalimat preman tua itu mencuri sepeda saya, misalnya, kita menganalisis kalimat ini menjadi dua bagian. Kemudian bagian-bagian ini kita potong-potong lagi sampai akhirnya tidak ada lagi yang dapat dipotong menjadi lebih kecil. Pada diagram pohon yang umumnya diberikan adalah, tampak dari diagram ini bahwa kerja terdiri dari frasa nomina, frasa verba terdiri dari frasa dan frasa nomina. Frasa nomina pertama terdiri dari frasa nomina dan penentu, dan seterusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Selanjutnya itu ada strategis dalam memahami ujaran. Nah, strategis ini antara lain yang pertama, setelah kita mengidentifikasi kata pertama ada suatu konstituen yang kita dengar, proses mental yang kita akan mulai mencari kata lain yang selaras dengan kata pertama. Dalam konstituen tersebut, seandainya kata pertama yang kita dengar adalah orang, maka kita cari kata lain
secara sintaksis bisa berkolokasi dengan kata ini. Nah, kata-kata ini bisa seperti tua, besar, bodoh, atau ini. Kemudian yang kedua, setelah mendengar kata yang pertama dalam suatu konstituen, perhatikan apakah kata berikutnya mengakhiri konstruksi itu. Seandainya setelah kata orang muncullah kata yang, maka kita berkesimpulan bahwa konstruksi orang yang tidak mungkin membentuk suatu konstituen. Karena secara intuitif kita juga tahu bahwa kita yang pastilah membentuk anak kalimat, maka kita mengharapkan munculnya anak kalimat itu. Begitu anak kalimat muncul, misalnya orang yang mencari kamu, legalah kita, karena dengan adanya anak kalimat itu telah terciptalah suatu FN. Terus yang ketiga, setelah kita mendengar suatu verba, carilah macam serta jumlah argumen yang selaras dengan verba tersebut. Jika verba yang kita adalah misalnya verba memukul, maka kita pasti mengharapkan adanya satu argumen, yakni benda atau makhluk yang dipukul. Jadi setelah kita mendengar ungkapan dia memukul, pastilah kita mengharapkan sebuah nomina seperti pencuri atau meja, karena tidak mungkin ada suatu kalimat yang berakhir pada verba seperti pada tidak mustahil bahwa yang muncul bukanlah nomina, tetapi penggolong seperti buah atau seseorang. Terus yang keempat, tempelkanlah tiap kata baru pada kata yang baru saja. Strategi yang berkaitan dengan kenyataan bahwa wujud kalimat memang dalam bentuk linear, sehingga kata yang mengikuti biasanya menjelaskan kata yang mendahulunya. Perhatikan contoh berikut. Seperti buku sejarah kebudayaan Indonesia. Ikutilah progresif pikiran. Ini apa? Ini buku apa? Buku apa? Buku sejarah gitu kan. Terus sejarah apa? Sejarah kebudayaan. Kebudayaan bangsa apa? Kebudayaan bangsa mana? Kebudayaan bangsa Indonesia. Terus yang kelima, pakailah kata atau konstituen pertama dari suatu klausa untuk mengidentifikasi fungsi dari klausa tersebut. Seandainya kata yang kita dengar adalah jika, meskipun, atau ketika, maka pastilah akan ada klausa induk dalam kalimat tersebut. Contohnya, jika kamu setuju, ketika kami di Medan. Terus yang keenam, pada bahasa tertentu seperti bahasa Inggris, affix juga dapat memberikan bantuan dalam pemahaman. Dalam dua kalimat ini kayak I know the boys cook it. Nah, di samping strategi sintaktik, orang juga memakai strategi semantik dalam memahami ujaran. Berikut adalah beberapa strategi semantik yang kita pakai. Yang pertama, pakatlah nalar dalam memahami ujaran. Kita hidup dalam masyarakat yang memiliki persepsi yang sama tentang banyak hal. Kita pasti sama-sama memahami bahwa di dunia ini kucing mengejar tikus dan bukan sebaliknya. Maka kalau kita diberi proposisi yang berkaitan dengan seekor tikus, seekor kucing, dan perbuatan mengejar, pastilah kita berpikir bahwa kalimat yang kita dengar adalah kucing itu mengejar tikus dan tikus itu mengejar kucing. Kemudian yang kedua, carilah konstituen yang memahami syarat-syarat semantik tertentu. Kalau kita mendengar kata mencarikan, pastilah muncul dalam benak-benak kita konsep-konsep semantik yang berkaitan dengan kata seperti pasti harus ada harus ada pelaku perbuatan. Kemudian pasti ada objek yang dicari, dan pasti ada orang lain yang dicarikan, apapun yang dicari itu. Dengan demikian, kalau kalimat yang kita dengar hanyalah
dia sedang mencarikan anaknya. Terus slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kak Alif. Ya, selanjutnya yang ketiga, apabila ada urutan kata nomina, verba nomina, maka nomina yang pertama adalah pelaku perbuatan, kecuali ada tanda-tanda lain yang mengingkarinya. Dalam kalimat 23A, dia nabrak polisi. Dia adalah pelaku perbuatan. Tapi bila verbanya ditandai oleh afiks tertentu, misalnya prefiks di, sehingga kalimatnya menjadi di kalimat 23B, dia ditabrak polisi. Kata dia tidak lagi menjadi pelaku perbuatan. Selanjutnya yang keempat, bila dalam wacana kita temukan pronomina seperti dia, mereka, atau kami, mundurlah dan carilah anteseden untuk pronomina ini. Dalam suatu wacana berikut, waktu itu saya, Vivian, dan Amrul sedang menyusuri sungai. Tiba-tiba kami lihat ada seekor ular besar yang titik-titik. Selanjutnya, kita temukan pronomina kami pada kalimat kedua. Pada saat kita membaca atau mendengar kata ini, kita otomatis pasti akan mencari anteseden dari pronomina ini. Dan kita temukan 3 orang, yaitu saya, Vivian, dan Amrul. Dalam bahasa Inggris, kaitan antara pronominal dengan antecedennya tampak lebih nyata, seperti dalam wacana nomor 25. Robert and Betty went shopping. She needed a new pair of shoes, while he had nothing specific that he needed. Dari kata she, kita tahu bahwa yang memerlukan sepatu itu bukannya Robert, tetapi Betty. Begitu juga dari kata he, Robert tampaknya tidak memerlukan apapun. Selanjutnya, yang kelima, informasi lama biasanya mendahului informasi baru. Dalam kata berujar, ada informasi-informasi yang kita anggap ada pada kesadaran si pendengar pada saat ia mendengarkan. Informasi seperti ini dinamakan informasi lama. Setelah informasi lama dinyatakan, barulah informasi baru diberikan. Waktu kita berkata, Bram menikahi Bita 19 Januari 2003. Pastilah kita berasumsi bahwa pendengar menyadari yang dimaksud dengan Bram. Ini merupakan informasi lama yang diasumsikan diketahui oleh pendengar. Baru setelah informasi lama ini disampaikan, pembicara memberikan informasi baru, yakni bahwa orang tadi menikahi Bita 19 Januari 2003. Bila urutannya bukan informasi lama dan informasi baru, biasanya ada tanda-tanda sintaktik yang muncul, seperti pada kalimat 26B. Bitalah yang dinikahi Bram Januari 2003. Dalam kalimat ini terasa bahwa yang diberitakan adalah mengenai Bita. Dalam kalimat seperti ini, di mana informasi baru mendahului informasi lama, kalimatnya memiliki penanda khusus seperti adanya partikel lah, munculnya bentuk yang, dan munculnya prefiks pasif di. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ambiguitas. Macam ambiguitas. Ambiguitas dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ambiguitas leksikal dan ambiguitas gramatikal. Ambiguitas leksikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai. Contohnya seperti kalimat ini bisa. Dalam kalimat tersebut terdapat kata bisa, yang terdapat 2 arti, yaitu bisa yang berartikan racun atau sebagai sinonim dari kata dapat. Selanjutnya ambiguitas gramatikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk struktur kalimat yang dipakai. Contoh kalimatnya yaitu seperti pengusaha wanita itu kaya. Kalimat tersebut adalah ambigu karena pengusaha wanita bisa berarti pengusaha yang berjenis kelamin wanita atau pengusaha yang mendagangkan wanita. Selanjutnya teori pemrosesan kalimat ambigu. Pada dasarnya ada 2 macam teori mengenai pemrosesan kalimat yang bermakna ganda.
Teori pertama dinamakan Garden Path Theory atau GPT. Menurut teori Frazier tahun 1987 ini, orang membangun makna berdasarkan pengetahuan sintaktik. Ada dua prinsipal dalam teori ini. Yang pertama, Minimal Attachment Principle atau MAP, dan yang kedua, Let Closure Principle atau LCP. Minimal Attachment Principle atau MAP itu orang menempelkan tiap kata yang didengar pada struktur kalimat yang ada pada bahasa tersebut. Lalu Let Closure Principle atau LCP yaitu menempelkan kata-kata yang masuk bila memang strukturnya memungkinkan. Slide selanjutnya. Pemrosesan kalimat non-harfiah. Ungkapan idiom, metafor, dan pertanyaan yang tidak langsung seperti ini harus pula kita pahami dengan benar. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita memahami kalimat-kalimat seperti ini. Terdapat 3 tahap dalam pemrosesannya, yaitu yang pertama, kita berikan tanggapan secara harfiah untuk tiap kata yang masuk terlebih dahulu. Kemudian, kita berikan makna harfiah terhadap kata-kata yang kita dengar. Lalu yang terakhir, mencari makna lain di luar makna harfiah yang mustahil. Selanjutnya, pemrosesan secara sintaktik atau semantik. Seperti dinyatakan sebelumnya, ada 2 macam pendekatan yang membantu kita meresepsi dan memahami ujaran. Dan kedua pendekatan ini seolah-olah merupakan 2 kelompok yang terdiri sendiri-sendiri, tetapi saling membantu satu sama lain. Kompetensi kita sebagai penutur asli sintaksis bahasa tentu merupakan bekal intuitif yang membimbing kita untuk menerima, menolak, meragukan, dan mendeteksi ambiguitas suatu kalimat. Lalu sebagai penutur asli juga, kita juga memiliki intuisi semantik, baik yang sifatnya universal maupun yang lokal. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Salsabila. Selanjutnya ada penyimpanan kata. Kalau kita berbicara atau menulis tanpa kita sadari, kata-kata yang kita perlukan pada umumnya secara otomatis keluar begitu saja, seolah-olah tanpa melalui proses apapun. Kalau kita tunjukkan sebuah benda yang biasa dipakai untuk menulis dan dalam benda itu terdapat tinta yang kemudian meninggalkan bekas pada benda lain yang kita tulis tanpa berpikir, kita akan berkata pena. Kita katakan tanpa berpikir karena proses retrieval kata itu berjalan begitu cepat seperti otomatis keluar begitu saja. Begitu juga bila kita bertindak sebagai pendengar, kita dapat memahaminya seolah-olah tanpa berpikir, padahal prosesnya sangatlah panjang dan kompleks. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu, menentukan apakah 4 bunyi yang kita dengar itu pena, P, E, N, A adalah kata dalam bahasa kita. Penentuan ini didasarkan pada kompetensi kita sebagai penutur bahasa Indonesia yang secara intuitif tahu bahwa urutannya bunyi seperti itu memang mengikuti kaidah fonotaktik bahasa kita atau tidak. Artinya, apakah urutan ini seperti di atas membentuk wujud yang pantas dalam bahasa kita? Seandainya urutannya adalah N, P, E, A. Apa ya? Lalu yang kedua, kita harus mengumpulkan fitur-fitur apa yang secara alami melekat pada benda itu. Seperti bentuk fisiknya, ukurannya, warnanya, dan sebagainya. Kita memiliki gambaran mengenai objek di dunia ini. Contohnya seperti mobil pemadam kebakaran. Misalnya memiliki fitur-fitur tertentu dan salah satu diantaranya adalah warna. Lalu yang ketiga, kita harus membandingkan dengan benda-benda lain yang fitur-fiturnya tumpang tindih dengan fitur-fitur ini. Misalnya pensil, kapur, spidol, stabilo, dan marker. Pena dan pensil memiliki bentuk fisik yang mirip dan fungsinya pun boleh dikatakan sama, yakni untuk menulis. Namun, ada fitur lain yang membuat kedua benda ini berbeda, yang satu mudah dihapus, yang lainnya tidak. Lalu yang keempat,
kita harus memilih di antara benda-benda yang sama itu, mana yang memenuhi semua syarat. Proses ini tentunya akan makan waktu karena untuk mencapai kata yang kita inginkan harus dilakukan proses eliminasi. Pensil memenuhi banyak syarat, tetapi wujud fisik tulisannya bukan dari tinta. Spidol juga memenuhi banyak syarat, tetapi wujud fisik benda ini dan hasil tulisannya juga berbeda. Lalu ada faktor yang mempengaruhi akses terhadap kata. Pada dasarnya, retrieval kata dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, frekuensi kata. Makin sering suatu kata dipakai, makin cepatlah kita dapat memanggilnya pada saat kita memerlukannya. Kata-kata seperti mengharapkan atau menutup memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada memalakan atau memala. Orang bahkan ada yang tidak mengerti makna kedua kata akhir ini. Lalu faktor yang kedua adalah ketergambaran. Suatu kata yang dapat dengan mudah digambarkan atau dibayangkan akan lebih mudah dimengerti dan diingat. Kata-kata konkret misalnya lebih mudah diingat daripada kata-kata abstrak. Lalu faktor ketiga adalah yang lebih dekat pada kata tertentu yang lain dan bukan kepada kata tertentu yang lainnya lagi. Kalau diberi kata besar, maka tidak mustahil kita dapat dengan cepat meretrieve kata kecil. Begitu pula kalau diberi kata burung. Kita mungkin saja akan cepat mengasosiasikannya dengan beo atau perkutut. Kata beo akan lebih cepat memunculkan kata burung daripada binatang, karena jarak semantik antara burung dengan beo lebih dekat daripada beo dengan binatang. Lalu faktor keempat adalah kategori gramatikal. Ada kecenderungan bahwa kata-kata disimpan berdasarkan kategori sintaktiknya. Hal ini terlihat dari kilir lidah yang selalu terwujud dalam kategori sintaktik yang sama. Suatu kata yang terkilir selalu digantikan oleh kata yang memiliki kategori sintaktik yang sama, nomina oleh nomina, verba oleh verba. Seperti mencari nafkah, orang bisa terkilir dan berkata mencuri nafkah, di mana verba mencari telah diganti dengan verba lain, yakni mencuri. Dalam hal ini, tidak mungkin verba mencari diganti oleh nomina mencuri, pencurian, pencari, dan pencarian. Lalu faktor yang kelima adalah faktor fonologi. Morfem yang bunyinya sama atau mirip disimpan pada tempat-tempat yang berdekatan. Hal ini terbukti pada gejala lupa-lupa ingat atau tip of the tongue. Kata yang kita lupa-lupa ingat memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, jumlah suku katanya sama dengan kata yang sebenarnya. Yang kedua, konsonan pertama untuk kata itu selalu sama dengan konsonan pertama aslinya. Yang ketiga, bunyi kata itu mirip dengan bunyi kata aslinya. Kalau dihadapkan pada suatu situasi di mana kita perlu mengucapkan suatu kata yang maknanya adalah misalnya keadaan tidak suci pada diri seseorang Islam yang menyebabkan dia tidak boleh sholat tawaf, maka bisa terjadi kita tidak ingat betul apa kata untuk itu. Lalu kita meraba-raba. Nah, kata rabaan itu pastilah memiliki dua suku. Konsonan awalnya H dan bunyi keseluruhannya mirip hadat, hadis, hadap. Kata yang sebenarnya adalah hadis. Kenyataan bahwa pada gejala lupa di ujung lidah ini kata-katanya adalah mirip, maka dapat kita simpulkan bahwa kata-kata yang memiliki bentuk fonologis yang mirip disimpan pada tempat-tempat yang berdekatan. Lalu selanjutnya ada teori tentang makna. Seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberitahu oleh ibunya bahwa binatang yang mereka lihat di halaman depan itu adalah anjing. Oh, itu ada guguk, bira. Tertanamlah pada benak anak itu bahwa binatang itu adalah guguk. Anak
tersebut menyerap fitur-fitur yang ada pada binatang itu. Kakinya 4, berbulu coklat, telinganya 2, matanya 2, ekornya 1. Lalu keesokan harinya dia melihat binatang yang memenuhi syarat-syarat itu, kecuali ukurannya lebih kecil. Dia berkata pada ibunya, "Mama, duduk." Ibunya menyaut, "Oh, itu bukan guguk, Dira, itu pus." Karena Dira merasa bahwa teori dia salah, maka diperbaikilah teori itu. Kalau ukurannya kecil, itu pus, bukan guguk. Pada minggu berikutnya, dia melihat seekor anjing Pekingese yang tentunya berukuran kecil seperti kucing. Waktu dia berkata bahwa itu pus, ayahnya berkata bahwa itu guguk, bukan pus. Minggu berikutnya lagi, dia melihat kambing dan mengira bahwa binatang itu adalah anjing. Dari cerita tersebut dapat dilihat bahwa membentuk pengertian mengenai konsep anjing saja bukanlah satu hal yang mudah. Untuk menjawab hal semacam ini, yakni bagaimana orang memahami makna kata, diajukan dalam 2 teori, yaitu teori fitur dan teori berdasarkan pengetahuan. Teori fitur pada dasarnya menyatakan bahwa kata memiliki seperangkat fitur atau ciri yang menjadi bagian integral dari kata itu. Kata anjing misalnya memiliki fitur bernyawa, binatang, warna, hitam, coklat, putih, atau belang-belang. Kaki 4, telinga 2, ekor 1, ukuran badannya, suara guguk. Nah, fitur-fitur inilah yang secara keseluruhan membentuk konsep yang dinamakan anjing. Lalu ada teori berdasarkan pengetahuan atau knowledge-based theory. Teori ini masih bersandar pada teori fitur, tetapi diperluas. Dalam teori ini tidak hanya fitur yang dilihat, tetapi juga esensi dan konteksnya. Manusia tidak hanya menyerap fitur-fitur itu, tetapi juga melihat esensinya. Misalnya kucing. Kucing memang memiliki fitur kaki 4 atau 4 kaki, tapi tidak mustahil bahwa ada kucing yang karena kegagalan genetiknya hanya mempunyai 3 kaki saja. Begitu juga kalau salah satu kakinya patah, dia akan tetap hidup dengan 3 kaki. Binatang ini akan saja tetap dianggap sebagai kucing. Dalam hal permainan catur, biasanya ada uang logam, itu kita anggap sebagai kuda, meskipun fitur aslinya sama sekali berbeda dengan kuda kayu yang digantikannya. Penganggapan uang logam ini sebagai kuda bukan berdasarkan fitur fisiknya, tetapi fitur fungsinya, yaitu uang logam tadi berfungsi sebagai kuda dalam konteks permainan catur, di mana salah satu butir keduanya telah hilang. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa kata disimpan dalam benak kita berdasarkan berbagai faktor. Ada yang berdasarkan keseringannya, ada yang berlandaskan ketergambarannya, ada yang karena kemiripan fonetiknya, ada yang karena kedekatan semantiknya juga memegang peran yang sangat besar, karena kedekatan antara suatu epintas dengan epintas yang lain dapat pula disebabkan oleh jumlah serta macam fitur yang sama atau mirip. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.